novel, guys. Don't forget to follow and to like and subscribe of Cinta Suci novel, ya guys. Don't forget to watching. Salam from Hong Kong, guys. Mampukah aku bertahan melewati ini semua? Mampukah aku ikhlas menerima semuanya? Berulang kali Raina beristighfar, keringat dingin telah membasahi wajahnya. Matanya menatap lekat wajah Alan yang terlihat begitu tenang. Setetes air mata membasahi pipi Raina. Aku pun mencintaimu, Mas, dan aku berharap Allah meridhai cinta kita. Raina menggenggam erat tangan Alan. Andra mendengarkan semua perkataan ayahnya dengan serius. Deng shock syndrome, atau yang mungkin sering kau dengar dengan kata DHF grade 4. Pada fase ini, pasien bisa mengalami koma dengan denyut jantung lemah. Akibat pendarahan berat yang menyebabkan shock, penyakit demam berdarah tidak bisa dianggap enteng karena bisa menyebabkan seseorang kehilangan nyawanya. Tapi bukannya biasanya penyakit seperti ini menyerang anak-anak? Tanya Andra. Setahunya penyakit demam berdarah yang sudah masuk fase DSS biasanya menyerang anak-anak. Sedangkan mantan mahasiswa ayahnya di Malaysia yang kini sedang terbaring koma adalah seorang pria dewasa. Tidak ada yang mustahil di dunia ini. Allah yang menciptakan segalanya, maka Allah pula yang berhak menentukan semuanya. Berapa persen kemungkinan pasien akan bangun dari komanya? Andra mengalihkan pandangannya dari wajah sang ayah saat lampu lalu lintas sudah kembali berubah warna. Kini pandangannya fokus menatap jalanan kota Malang yang lengang. Tidak usah bermain angka dalam menentukan hidup mati seseorang. Tapi sebagai seorang dokter tentu ayah harus memberi kepastian pada keluarga pasien. Pembicaraan itu terhenti saat ponsel ayahnya berdering kencang. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, ucap ayahnya pelan. Anda menurunkan keningnya. Mungkinkah seseorang yang hendak ia dan ayahnya jenguk telah meninggal? Tidak ada yang dapat menebak kapan maut datang menjemput. Andra mendengarkan perkataan ayahnya pada seseorang di telepon. Umur tidak menjadi patokan. Bagi yang baru lahir pun dapat kembali terenggut ke kehidupannya bila memang Allah menghendakinya, ucap ayahnya bijak. Semoga segala amal ibadahnya diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan keluarga yang ditinggalkan diberi ketabahan. Andra menghentikan mobilnya. Kenapa berhenti? Tanya sang ayah bingung. Bukannya akan lebih baik kalau kita langsung ke rumah duka saja?
rumah duka. Mantan mahasiswa ayah yang hendak kita jenguk kan sudah meninggal. Jadi untuk apa ke rumah sakit? Jawab Andra. Pastinya pihak keluarganya akan membawanya ke rumah duka. Kebiasaan yang jelek, Anda Rukman Bakri. Jangan mudah mengambil kesimpulan. Cari tahu dulu data yang konkret sebelum mengambil sebuah kesimpulan. Yang tadi menelpon ayah itu bukan dari keluarga mahasiswa ayah. Ia adalah pihak keluarga pasien yang seminggu lalu ayah tangani. Andra menganggap mengerti. Ia kembali melajunyakan mobilnya. Hanya butuh waktu kurang dari 1 jam perjalanan yang harus ia dan ayahnya tempuh dari rumah neneknya ke rumah sakit tempat mahasiswa ayahnya dirawat. Ayah dengar Al sempat menjadi dosen di kampusmu. Apa kau mengenalnya? Tanya sang ayahnya saat mereka memasuki rumah sakit. Perasaan dosenku tidak ada yang mengalami koma, ujar Andra bingung. Kau yakin tidak mau ikut masuk? Tanya ayahnya. Kini mereka sudah sampai tepat di depan ruangan tempat pasien yang hendak mereka jenguk dirawat. Andra mengangguk pasti. Ia mendudukkan dirinya di sebuah kursi yang berjejer tepat di depan ruangan. Ruangan itu disediakan untuk para pasien yang memerlukan penanganan khusus. Andra menyandarkan kepalanya pada dinding. Ia memejamkan matanya. Mungkin tidur sebentar sambil menunggu. Sang ayah melihat keadaan mantan mahasiswa kesayangannya ini akan membuat kantuk yang mulai menghampirinya berkurang. Andra sontak membuka matanya. Kenapa wajahnya kembali memenuhi kepalaku? Batin Andra saat wajahnya yang sudah hampir berhasil ia hapus dari memori otaknya kembali terbayang. Cukup mencintainya dalam diam, itu sudah cukup. Andra memperingati hatinya kalau seorang yatim ia rindukan tidak halal baginya. Andra hendak kembali memejamkan mata, namun urung saat tiba-tiba dari ruangan di hadapannya keluar seorang wanita berjilbab hitam. Wanita tersebut menangis pilu di dekat Andra. Hanya 2 kursi kosong yang menjadi sekat antara dirinya dan wanita tersebut.